Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami hari ini akan mempresentasikan tentang sustainability sebagai tugas sosioinformatika. Anggotanya ada Akbar Hidayat, Muhammad Faiz Ramadan, Muhammad Wirasena Ihsan Putra, Muhammad Feldian, Dava Praramadana, dan Regen Simatupang. Untuk yang pertama, penggunaan komputer dan cara pembuangannya. Daur ulang komputer adalah pembongkaran dan pemisahan komponen dan bahan baku limbah elektronik meskipun prosedur pengulangan ulang, donasi, dan perbaikan tidak hanya didaur ulang. Ini adalah cara umum lainnya yang berkelanjutan untuk membuang limbah TI. Pembuangan komputer bisa menjadi berbahaya karena memiliki kandungan zat berbahaya. Setiap sampah elektronik mengandung bahan berbahaya dan beracun atau B3 seperti merkuri, mangan, timbal, litium, dan kadmium. Sebagai material yang tak bisa diurai oleh alam, logam berat ini bisa mencemarkan dan merusak lingkungan jika tak ditangani dengan tepat. Meminimalkan limbah elektronik merupakan salah satu cara yang terbaik untuk menjaga lingkungan agar tetap aman. Selanjutnya. Oke, kita masuk ke nomor 2, macam-macam desain area spesifik. Yang pertama ada algoritma. Algoritma mengikuti suatu urutan tertentu dan tidak boleh berjalan melompat-lompat. Karena apabila susunan ini tidak beraturan, maka tidak beraturannya urutan langkah-langkah penyelesaian masalah pada suatu algoritma dan akan berdampak pada beban dan konsumsi daya komputasi sistem komputer. Implikasi dari perancangan algoritma yang efektif adalah berkurangnya baris perintah yang dituliskan dalam sebuah program. Hal tersebut akan mengurangi beban pengolahan pemroses untuk mengeksekusi setiap baris tersebut dan dapat mengurangi daya. Hal ini menunjukkan bahwa pemilihan dan perancangan implementasi sebuah algoritma yang tepat dan efektif dapat mengurangi konsentrasi emisi gas di udara akibat perangkat TIK. Walaupun dampak pemanfaatan algoritma memang tidak dapat dirasakan, pengaruhnya terhadap kondisi iklim bumi pada saat ini karena menyumbang 203% emisi gas GHG seluruh dunia. Kemudian, sistem komputer sebagai sistem yang mengelola seluruh sumber daya yang terdapat pada sistem komputer, konsumsi daya dalam sistem operasi ditandai dengan pemrosesan, bandwidth jaringan, dan kapasitas media penyimpanan. Selain itu, sistem operasi juga terhubung pada cloud computing, di mana hubungan ini menambah besar persentase penggunaan daya. Akibatnya, besar representasi ini berakibat pada limbah bagi lingkungan sosial dan global. Selanjutnya. Saya jaringan komputer. Jaringan komputer adalah koneksi yang memungkinkan dua device atau lebih saling berhubungan baik secara fisik maupun secara logika yang saling berkomunikasi untuk bertukar data atau informasi. Dalam bertukar data atau informasi tentunya ada pihak yang menerima dan pihak yang memberi. Pihak menerima layanan disebut klien, sedangkan yang memberikan layanan disebut paladin atau server. Desain tersebut dinamai dengan sistem client and server. Jaringan komputer dibangun dengan mengkombinasikan antara hardware dan software dua buah komputer yang masing-masing memiliki sebuah kartu jaringan. Kemudian dikoneksikan melalui kabel maupun tanpa kabel. Sebagai media transmisi data dan terdapat software sistem operasi jaringan akan membentuk sebuah jaringan yang sederhana. Kemajuan teknologi yang semakin hari semakin cepat ini tentunya membuat banyak perubahan terhadap sebuah negara, tidak terkecuali di Indonesia. Dari pesatnya perkembangan teknologi informasi ini membawa banyak pengaruh positif. Yang dimaksud dari pengaruh positif ini halnya seperti yang pertama, pertukaran sebuah informasi yang menjadi lebih mudah dan cepat. Yang kedua, memudahkan pekerjaan. Ketiga, pekerjaan yang dapat dilakukan oleh satu orang menjadi lebih efektif dan efisien. 4. Sistem pembelajaran dapat dilakukan secara online tanpa harus melakukan tatap muka. Selanjutnya, database. Basis data adalah mekanisme yang digunakan untuk menyimpan informasi atau data. Informasi adalah sesuatu yang kita gunakan sehari-hari untuk berbagai alasan. Dengan basis data, pengguna dapat menyimpan data secara terorganisasi. Setelah data disimpan, informasi harus mudah diambil. Kriteria yang dapat digunakan untuk mengambil informasi, cara dapat disimpan dalam basis data menentukan seberapa mudah mencari informasi berdasarkan banyak kriteria. Data pun harus mudah ditambahkan ke dalam basis data, dimodifikasi dan dihapus.
Dampak basis data terhadap lingkungan adalah membutuhkan biaya yang lebih mahal, karena sistem basis data membutuhkan sumber daya yang tinggi. Terlebih, untuk melakukan perawatannya secara berkala, dan sistem basis data mencakup banyak file, sehingga jika dilakukan backup akan menghabiskan banyak waktu yang cukup lama. Selanjutnya, bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman atau programming language adalah sebuah instruksi untuk memerintah komputer agar menjalankan fungsi tertentu. Saat ini, terdapat banyak bahasa pemrograman di dunia, dan bahasa pemrograman memiliki beberapa tingkatan. Di antaranya adalah bahasa tingkat tinggi, menengah, dan tingkat rendah. Untuk mengerjakan suatu proyek, pemilihan bahasa pemrograman juga dapat berdampak terhadap lingkungan. Bahasa pemrograman yang dipilih menentukan lama waktu pengerjaan, sehingga dapat berkaitan dengan konsumsi listrik selama proses pengerjaan berlangsung. Sedangkan, konsumsi listrik memerlukan energi yang mana dalam proses pemerolehan energi memiliki dampak negatif terhadap lingkungan maupun kesehatan secara tidak langsung. Misalnya, untuk memperoleh energi, dilakukan pembakaran bahan bakar fosil yang menyebabkan efek rumah kaca. Efek rumah kaca sendiri dapat menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem dikarenakan naiknya suhu atmosfer. Dengan ini, perlu diperhatikan kelebihan dan kekurangan dalam pemilihan bahasa pemrograman yang akan digunakan sebelum mengerjakan suatu proyek. Selanjutnya, selanjutnya adalah interaksi manusia dengan komputer. Tingginya penggunaan layanan internet atau layanan digital sangat mempengaruhi aktivitas secara global saat ini. Dikarenakan, semua hal yang sebelumnya dilakukan secara manual, dengan dibantu oleh teknologi saat ini, segala aktivitas dalam digital dapat dilakukan dengan mudah. Namun, dampak yang mulai terlihat saat ini yaitu ketergantungan atau kecanduan dengan dunia digital, sehingga kemampuan untuk beraktivitas dalam dunia nyata akan mengalami banyak kesulitan, serta penurunan tingkat aktivitas di dunia nyata. Dengan ini, dampak negatif dalam lingkungan sosial, yakni seperti hoax, buzzer, berbagai kontroversi, dan hal lainnya sebagai interaksi manusia dengan komputer saat ini dapat mempengaruhi psikologis pengguna, yang efeknya akan menyerang generasi milenial sebagai golongan yang sangat sering menggunakan teknologi ini. Meskipun memiliki dampak negatif, pasti akan selalu ada dampak positifnya. Seperti dalam lingkungan sosial, yakni dunia digital saat ini menjadi hal yang lumrah, bahkan kebutuhan pokok di zaman milenial saat ini. Untuk bersosialisasi pun sangat digemari di dunia maya, semua pengguna dapat berbicara atau menyampaikan pendapatnya masing-masing dari layanan yang digital yang digunakan akan sangat ramai digunakan apabila mudah dan tampilannya menarik. Dari unsur tersebut, dapat menarik pengguna untuk melakukan kegiatan sosial hingga bertransaksi melalui platform yang tersedia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami sudah sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.